Oke, malam Bu Kadek. Selamat malam, Bu Fani. Iya, dalam rangka mengerjakan tugas mata kuliah PKN saya izin mewawancarai Bu Kadek ya. Boleh, boleh. Oke. Nah, sebagai karyawan yang bekerja di Jakarta, tentu Bu Kadek berinteraksi dengan rekan kerja atau klien dari berbagai latar belakang suku, agama, dan daerah asal. Nah, menurut Bu Kadek, bagaimana Bu Kadek melihat keberagaman ini di lingkungan kerja sehari-hari? Menurut saya, keberagaman di lingkungan kerja Jakarta adalah hal yang positif yang menjadi nilai tambah. Oke. Contohnya itu kita bisa berinteraksi dengan rekan kerja dari berbagai latar belakang, suku, budaya. Nah, itu membuat kita itu menjadi lebih bertoleransi. Oke. Dan juga bisa menambah kreativitas kita dari perbedaan sudut pandang. Oh, oke. Iya. Nah, di tengah kesibukan dan keberagaman dunia kerja di Jakarta nih, apa makna integrasi nasional atau persatuan bangsa menurut pandangan Bu Kadek secara pribadi sebagai seorang pekerja? Ya. Saya sebagai seorang pekerja, menurut saya integrasi nasional itu berarti menyatukan pikiran dan kerjasama ya demi mencapai tujuan bersama ataupun mencapai target perusahaan dan mungkin juga bisa untuk membangun kemajuan bangsa. Nah, persatuan ini diwujudkan melalui profesionalisme yang tinggi di tempat kerja, contohnya tanpa membeda-bedakan suku, budaya, maupun ras. Oh, oke. Nah, berdasarkan interaksi Bu Kadek di dunia kerja maupun di lingkungan sosial sekitar, apakah saat ini persatuan bangsa kita berada dalam kondisi yang kuat atau justru sebaliknya? Apa alasan atau contoh nyata mungkin yang bisa diberikan oleh Bu Kadek? Menurut pandangan saya, kondisi persatuan saat ini cukup kuat ya di dunia kerja. Namun cenderung rentan di media sosial. Oke. Iya, karena di lingkungan kantor kita bisa profesionalisme terjaga dan semua orang bisa bekerja sama dengan baik. Tapi hubungan di media sosial ini, di luar kerjaan ini mudah goyah karena bisa dari politik, karena beredarnya berita-berita hoax contohnya, itu yang jadi bahaya sih ya. Oh, oke. Jadi menurut pengalaman Bu Kadek nih, terutama dengan maraknya penggunaan medsos atau grup percakapan di lingkungan kerja atau pertemanan, ancaman apa yang paling nyata dan berpotensi memecah belah integrasi nasional saat ini? Iya, contoh yang paling nyata itu ya penyebaran hoax ya pastinya. Jadinya kita sebagai masyarakat ini memang harus pintar dan bijak ya dalam bermedia sosial. Nah, saat ini kan banyak karyawan usia muda seperti Gen Z atau millennials yang mendominasi dunia kerja saat ini. Nah, bagaimana menurut Bu Kadek nih melihat peran generasi muda tersebut dalam menjaga persatuan baik di lingkungan profesional maupun lingkungan sosial? Ya, jadi generasi muda ini memiliki peran penting sebagai penggerak budaya kerja ya dan berbasis kompetisi. Jadi di lingkungan sosial mereka juga berfungsi sebagai agen pemersatu yang aktif dengan cara bisa menyebarkan konten-konten digital yang positif yang tidak menyebarkan berita-berita hoax. Jadi tidak menyeranglah informasi yang belum benar adanya atau berita bohong ya tentunya. Oke. Nah, satu lagi nih Bu Kadek nih. Menurut Bu Kadek, solusi konkret apa yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen tempat kerja atau masyarakat umum, serta apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar integrasi nasional tetap terjaga di tengah dinamisnya arus informasi saat ini? Solusi konkretnya itu dimulai dari manajemen tempat kerja ya dengan menerapkan aturan tegas anti diskriminasi pastinya. Sementara itu masyarakat perlu meningkatkan literasi digital
agar tidak mudah terprovokasi ya tentunya, dan juga pemerintah wajib menindak tegas seharusnya ya pelaku penyebaran hoaks demi menjaga stabilitas nasional. Oke, berarti Bu Kadek cukup paham ya untuk integrasi nasional saat ini. Iya. Oke, baik. Bu Kadek, terima kasih ya Bu Kadek ya atas waktunya. Terima kasih sudah membantu. Kalau gitu saya akhiri sampai di sini ya Bu Kadek ya. Oke, terima kasih Bu Kadek. Terima kasih Bu Fani.